Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ibu-ibu kadam semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Dini Susanti. Nah, di sini adapun tujuan ibu-ibu kadam semua dikumpulkan adalah untuk berbagi cara bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular di masyarakat kita. Nah, sekarang masyarakat kan sudah bisa melakukan pengkajian di Posyandu dengan dibantu oleh ibu-ibu kader semua ya. Jadi melalui wawancara, melalui pengukuran dan pemeriksaan nantinya, maka akan bisa diperoleh faktor-faktor risiko apa saja yang ada pada diri masyarakat tersebut. Nah, untuk itu perlu diperhatikan, perlu kita lakukan bagaimana cara memberikan edukasi kepada masyarakat dan bagaimana cara memberikan edukasi kepada masyarakat tersebut untuk mencegah bagi mereka yang belum memiliki sama sekali faktor resiko dan mengendalikan bagi mereka yang memiliki berbagai faktor resiko penyakit tidak menular yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, caranya yaitu yang pertama adalah mengkonsumsi diet seimbang dan bergizi. Dulunya kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Nah, kalau sekarang itu kita kenal dengan isi piringku. Jadi isi piringku di sini adalah piring bulat kemudian dibagi menjadi 3. Jadi sepertiganya itu adalah bahan makanan pokok, kemudian setengahnya ini sepertiganya adalah sayuran, kemudian buah-buahan, kemudian ini adalah sayuran dan ini adalah sebanyak ini adalah lauk pauknya. Kemudian kita melakukan aktivitas fisik yang teratur dan terukur, harus teratur dan terukur sesuai yang diharapkan, yaitu yang dianjurkan selama 30-60 menit dalam sehari, dilakukan sebanyak 5 kali dalam seminggu. Inilah olahraga atau aktivitas fisik yang dianjurkan. Kemudian adalah stop rokok bagi mereka yang merokok dan hindari asap rokok bagi yang tidak merokok. Kemudian kelola stresnya. Kenapa? Karena supaya mendapatkan tidur yang berkualitas, waktu istirahat yang baik. Nah, tidur yang berkualitas ini bagaimana? Tidur yang cukup 6-8 jam per hari. Ini harus dilakukan karena supaya tidak menimbulkan penyakit-penyakit di kemudian hari. Baiklah, sekian edukasi yang bisa kita sampaikan nantinya kepada masyarakat untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya faktor risiko penyakit tidak menular ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu kader. Terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, nama saya Dr. Dini. Jadi di sini saya ingin memberikan penyuluhan tentang pengukuran faktor risiko penyakit tidak menular, terutama kepada ibu-ibu kader, supaya nanti di dalam lapangan bisa melaksanakan dengan baik dan benar. Jadi pengukuran faktor risiko penyakit tidak menular itu ada beberapa tahap ya. Jadi terutama saya di sini mengenai wawancara. Nah, wawancaranya yaitu ada seperti dilihat di sini ada data pribadi ya. Jadi nanti kita tekankan di sini data pribadi, nama, nomor NIK ya terutama, nama, terus tanggal lahir ya bisa dilihat di situ. Kemudian adanya riwayat penyakit tidak menularnya, yaitu pada keluarga dan pada diri sendiri ya. Nanti ditanyakan apakah itu kunjungan pertama apa tidak. Nah, dalam riwayat penyakit tidak menular itu ada penyakit gula, hipertensi, jantung, stroke, asma, kanker, kolesterol, PPOK, thalassemia, lupus ya. Kemudian pada diri sendiri juga begitu. Nanti ada ianya atau tidak tahu. Jadi ibu-ibu kader nanti menceklis atau melingkari apa yang dideritanya ya. Kemudian ada lagi pemantauannya.
misalnya dalam gaya hidup ya, misalnya merokok, kurang makan dan sayur, kurang aktivitas fisik atau olahraga ya, konsumsi minum beralkohol, stres, ada pengukuran, terus ada lagi pemeriksaan darah ya, seperti gula darah, kolesterol, asam urat. Kemudian di situ nanti juga di checklist ada riwayat merokok apa enggak gitu ya. Kemudian setelah itu baru nanti didata ya. Jadi saya harapkan ibu-ibu kader apakah sudah mengerti atau belum kira-kira? Mengerti ya. Jadi semoga ini bermanfaat dan bisa dilaksanakan dengan baik. Ibu kader semuanya, terima kasih atas kedatangannya di Puskesmas Dumai Kota. Perkenalkan, saya Fitri. Saya akan berbagi ilmu kepada ibu-ibu kader semua tentang pengukuran faktor risiko PTM. Di mana di Posyandu kita sudah melaksanakan setiap bulan sekali di Posyandu seperti penimbangan berat badan dan tinggi badan. Jadi kita nanti di Posyandu harus benar-benar menimbang secara baik dan benar. Pertama-tama kalau kita menimbang semua sepatu kita buka, terus ada yang melekat pada badan kita dilepas semua seperti jam tangan, handphone atau sepatu. Kita timbang berat badan dengan benar. Terus untuk pengukuran tinggi badan sama juga, kita tidak menggunakan sepatu, kepala kita tegak, bahu bersandar ke dinding. Kalau misalnya di dinding ini ataupun pakai microtoys meteran bisa juga. Ini nanti dilihat di tanda panah merah. Untuk pengukuran lingkar perut, ibu-ibu kader juga harus mengerti ya tentang gimana caranya mengukur lingkar perut. Jadi ibu-ibu kader harus tahu dari posisi untuk mengukur lingkar perut itu dari tulang panggul sama ke tulang rusuk paling bawah kita ukur, kita bagi tengah, terus kita tekan, terus nanti pasiennya putar. Nanti didapatlah hasil lingkar perut. Itu untuk lingkar perut. Untuk pemeriksaan tekanan darah, ibu juga harus paham nih, ibu kader Posyandu lansia, cara pengukuran tekanan darah yang benar. Jadi pasiennya nanti disuruh duduk, kaki jangan bersilang, ini selangnya ini ke bawah ya ibu-ibu, jangan ke atas, kadang ada juga yang terbalik, tangan seperti ini ya ibu-ibu untuk pengukuran tekanan darah. Duduk rileks. Ibu-ibu tahu kan semuanya. Ini harus sejajar dengan jari tengah. Baru di start. Nanti tunggu dia keluar hasilnya. Itu untuk pengukuran tekanan darah. Nah, untuk pemeriksaan gula darah, kolesterol, nanti ada tenaga nakes yang akan memeriksakannya. Jadi kita hanya sebagai mendampingi ya ibu-ibu kader semuanya. Sampai sini sudah paham ibu-ibu tentang pengukuran dan pemeriksaan? Oke, terima kasih atas partisipasi kedatangannya ke Puskesmas Dumai Kota. Sekian, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya.